Om Swastiastu, Om Awigramastu Namasidam, Om Anubhadra Kertawoyantu Swata. Panitia Hindu Podcast Competition yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Ratnadia Diviani dari SMA Madania Bogor, kelas 10. Pada podcast kali ini, saya mengambil tema implementasi ajaran Prema, cinta kasih dalam mewujudkan sikap saling menghargai di era saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, apakah umat sedharma pernah merasakan yang namanya cinta? Entah kita yang memberikan cinta atau bahkan kita yang menerima cinta itu. Sebagai makhluk hidup, pastinya pernah ya cinta kepada orang tua, sahabat, pasangan, teman yang sedang PDKT, ataupun rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara sederhana, arti kata prema adalah cinta. Cinta tentu ada banyak jenisnya. Pertanyaannya, cinta yang seperti apa yang menurut ajaran Hindu sebaiknya kita kejar sebagai tujuan utama dari hidup ini, dan cinta yang seperti apa yang sebaiknya kita tinggalkan dalam perjalanan mencapai tujuan hidup itu. Sahabat Hindu yang saya hormati, ada cerita yang sangat menarik mengenai asal-usul cinta dalam agama Hindu. Konon, dulu kala waktu Sang Pencipta Brahma Prajapati menciptakan jagat raya ini, beliau menciptakan makhluk super yang dikenal sebagai Purusha. Purusha ini satu-satunya makhluk yang ada saat itu, sendirian. Dia sebenarnya tidak kekurangan sesuatu apapun karena alam semesta waktu itu diciptakan sempurna dan lengkap dengan apapun yang diperlukan. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Brihadanyaka Upanishad bab 1 bagian 4 sloka 2 dan 3, bahwa Purusha ini pada saat itu tidak merasa ketakutan, tetapi dia merasa tidak bahagia karena sendirian. Dia ingin ada makhluk yang kedua agar dia tidak sendirian. Oleh karena itu, Dewa Brahma, Sang Pencipta, membagi Purusha menjadi dua. Dari hal itu, kemudian langit terpisah dari bumi, kegelapan terpisah dari cahaya, kehidupan terpisah dari kematian. Demikian juga laki-laki terpisah dari perempuan. Akibat dari pemisahan tersebut, setiap setengah bagian merasa kehilangan, termasuk wanita merasa kehilangan, yaitu kehilangan energi maskulinnya. Sebaliknya, yang pria juga merasa kehilangan, yaitu kehilangan energi feminimnya. Setiap bagian tersebut memiliki daya tarik-menarik satu sama lainnya untuk bisa bersatu kembali dengan pasangannya. Daya tarik-menarik inilah yang kita kenal dengan energi cinta. Dalam kehidupan manusia, dalam perjalanan sang jiwa, cinta itu berevolusi. Diawali dengan cinta yang didasari oleh pemuasan nafsu duniawi, kemudian berevolusi mengalami perubahan menjadi cinta sebagai sebuah pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain, dan terus berevolusi sampai pada akhirnya menjadi cinta yang tergolong sebagai prema, yaitu cinta kasih sejati atau divine love. Sahabat Hindu yang saya sayangi, kata kunci dari cinta kasih adalah kata memberi, bukan meminta ataupun menuntut. Jadi, cinta dalam kategori prema itu adalah memberi kasih, melayani untuk membahagiakan orang lain, yaitu dimulai dengan membahagiakan anak dan pasangan sendiri. Perlu dicatat bahwa membahagiakan tidak berarti memanjakan. Inilah awal cinta yang sejati, yaitu pengabdian ataupun pelayanan tanpa pamrih, bukan menuntut.
pelayanan kepada orang lain ini disebutkan dengan sangat indah dalam salah satu subasita yang berbunyi sebagai berikut. Demi yang lain, pepohonan berbuah. Demi yang lain, sungai mengalir. Demi yang lain, sapi memberi susu. Demi yang lain, hidup manusiamu. Evolusi cinta menjadi cinta kasih berbasis pelayanan merupakan evolusi dari pencarian cinta keluar diri, yaitu orang lain, menjadi pencarian cinta ke dalam diri sendiri. Merupakan evolusi dari mencari kebahagiaan ke orang lain, menjadi mencari kebahagiaan ke dalam diri sendiri. Menurut ajaran Adwaita Vedanta, ajaran Tatuam Asi, bahwa Atman yang ada di dalam tubuh makhluk hidup adalah Atman yang sama dengan yang berada di dalam diri kita sendiri. Artinya, ketika kita memberikan kasih sayang kepada sesama ciptaan Tuhan, sesungguhnya kita memberikan kasih sayang yang sama kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, cinta berevolusi menjadi cinta kasih sejati kepada semua ciptaan Tuhan. Cinta kasih yang tidak lagi terbatas hanya kepada keluarga, sahabat, ataupun kerabat sendiri, tetapi kepada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan binatang, roh-roh yang masih tersesat di antara dua loka, serta kepada para leluhur. Yang mendasari ajaran kasih ini adalah ajaran Adwaita Vedanta juga, yaitu bahwa semua Atman yang ada di dalam ciptaan Tuhan, baik yang masih berbadan maupun yang sudah tidak berbadan, adalah Atman yang sama. Di balik ajaran cinta kasih kepada semua ciptaan Tuhan ini dapat ditemukan di antaranya dalam filosofi ajaran Trihitakarana, Catur Guru, Pancayatnya, Tumpak Wuduh, Tumpak Kandang, dan Raina Kuningan. Cinta kasih tanpa syarat dan tanpa pamrih kepada semua ciptaan Tuhan inilah yang disebut dengan cinta kasih sejati atau divine love. Sesungguhnya cinta kasih sejati inilah bentuk nyata dari bakti, bentuk nyata dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan prema. Sahabat Hindu yang saya hormati, suatu kegiatan sadhana, apapun bentuknya, apakah itu berupa salah satu ataupun gabungan dari kegiatan berjapa, membaca kitab suci, puasa, meditasi, ataupun sembahyang, belumlah menjadi kegiatan spiritual yang lengkap apabila tidak dilandasi oleh cinta kasih sejati atau divine love kepada seluruh ciptaan Tuhan. Sebagaimana terkandung dalam ajaran Tatuam Asi dan ajaran Ahman, Brahma Ashmi, bahwa Atman dan Paramatman itu adalah tunggal, yaitu Brahman itu sendiri. Sehingga bila kita belum bisa kasih kepada semua Atman, kepada semua makhluk hidup, maka sebenarnya kita belum kasih kepada Tuhan, belum bakti kepada Tuhan. Dari hal itu, sebelum sembahyang ngaturang bakti, sebaiknya kita membersihkan batin kita dari rasa iri, benci, ataupun dendam kepada orang lain agar sembahyangnya benar-benar menjadi penuh kasih, agar dapat mengantarkan kita menyatu dengan Tuhan. Sikap kasih perlu dijaga agar ada setiap saat, bukan hanya saat sembahyang, agar kita bisa setiap saat mengingat Tuhan dan setiap saat bersama Tuhan.
Orang yang setiap saat sudah bisa membersihkan jiwanya dari kotoran batin berarti sudah mampu menghadirkan kasih dan kedamaian dalam dirinya setiap saat. Sebagaimana dikatakan dalam Bhagavad Gita, kedamaian adalah sumber dari kebahagiaan. Jadi, menyebarkan kasih sejati kepada seisi alam adalah kebahagiaan sejati bagi mereka yang sudah mampu mentransformasikan swabawanya menjadi sebuah kasih. Umat sedharma yang berbahagia, orang-orang yang sudah pada tingkat prema, bukan berarti tidak ada yang membenci atau memusuhinya. Tetapi bagi orang yang sudah pada level ini, justru menempatkan orang-orang yang membencinya atau memusuhinya pada urutan pertama yang dia doakan untuk memperoleh anugerah kedamaian dan kebaikan serta kerahayuan dari ide Sang Yang Widiwasa sebelum mendoakan yang lainnya dan dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 9, Syuhrin mitrar yudasina Madhyastadvesha bandushu Sadashwapi capapesu Sama budir wisisyate, yang artinya bahwa apabila kita dapat menerima dengan sikap kasih yang sama, mereka yang mendoakan hal-hal baik untuk kita, para sahabat, mereka yang bermusuhan dengan kita atau yang membenci kita, mereka yang netral atau tidak memihak, mereka yang menjadi penengah atau penghubung, mereka yang iri hati kepada kita, sanak keluarga kita, orang-orang syadu atau saleh, dan juga orang-orang papa atau berdosa. Apabila kita dapat menerima semua orang tersebut dengan sikap kasih yang sama, kita dikatakan sudah sangat maju dalam jalan spiritual. Mereka yang sudah sangat maju dalam jalan spiritual, yaitu mengembangkan sikap cinta kasih sejati kepada semua ciptaan Tuhan, maka pencapaian tersebut akan menjadi fondasi atau landasan yang kokoh bagi mereka memasuki setiap tahap kehidupan berikutnya. Umat sedharma yang saya kasihi, demikianlah podcast yang saya dapat sampaikan pada kesempatan baik ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akan menutup podcast saya dengan Om Shanti, 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 Om. Podcast ini bekerja sama dengan ICHI, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia.